Halo semuanya, kenalin aku Rifa Rabbani dari kelas 01 dengan NIM 1502220352. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku akan ngebahas tentang komunikasi antar pribadi. Ada yang tahu nggak sih komunikasi antar pribadi itu apa? Komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih. Tujuannya untuk memberikan masukan dan mendapatkan feedback secara langsung baik verbal maupun non-verbal. Jadi, selama proses komunikasi antar pribadi berlangsung, sangat penting terjadinya interaksi berbagi informasi dan perasaan antar individu supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Menurut Mulyana, komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru murid, dan sebagainya. Teori komunikasi menurut Mulyana misalnya komunikasi pasangan, komunikasi anak dan orang tua, antar teman, ataupun komunikasi antar guru. Klasifikasi komunikasi antar pribadi itu ada 4. Yang pertama interaksi intim, yang kedua percakapan sosial, yang ketiga interogasi, yang keempat wawancara. Nah, interaksi intim itu interaksi mendalam dengan orang-orang yang sudah memiliki ikatan emosional yang kuat. Yang kedua itu ada percakapan sosial, percakapan sederhana yang biasa kita lakukan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada interogasi, yaitu mengambil bentuk pertanyaan silang untuk digali informasinya supaya mendapat suatu kesimpulan. Yang keempat ada wawancara, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu wawancara atau narasumber untuk mencari informasi guna mencapai tujuan tertentu. Nah, ada 5 kualitas umum dalam komunikasi antar pribadi yang efektif. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada empati, yang ketiga ada sikap mendukung, yang keempat ada sikap positif, dan yang terakhir ada kesetaraan. Keterbukaan atau openness. Keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi memiliki 3 aspek. Yang pertama ada membuka diri atau self-disclosure, yang kedua reaksi yang jujur dan spontan, dan yang ketiga kepemilikan perasaan. Self-disclosure dapat membantu mengembangkan potensi manusia dalam melakukan interaksi sosial. Nah, komunikasi yang terjadi di sini melibatkan masing-masing individu yang terbuka dan berani menyatakan informasi mengenai dirinya sendiri secara mendalam dan rahasia. Jujur dalam berkomunikasi merupakan kunci jalin kerjasama. Komunikasi internal yang jujur merupakan cara yang paling sehat untuk menjaga hubungan agar bisa saling percaya satu sama lain. Rasa saling memiliki merupakan sebuah kebutuhan emosional yang dimiliki oleh manusia untuk menjadi bagian dari suatu anggota baik dari keluarga, teman, organisasi, dan lain sebagainya demi menciptakan suasana yang tenang, aman, dan nyaman. Empati adalah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Nah, empati itu bisa ditunjukkan secara verbal dan non-verbal. Contoh verbal dengan ungkapan seperti, saya bisa merasakan betapa sedihnya Anda saat ini. Sedangkan contoh non-verbal itu dengan memberikan sentuhan. Cara menunjukkan empati yang pertama itu berpikir empati dengan menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang orang lain maksudkan. Yang kedua, merasakan empati dengan menunjukkan apa yang kita rasakan berdasarkan apa yang orang tersebut rasakan. Sikap mendukung atau supportiveness. Sikap mendukung dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif, dan terbuka, bukan mutlak. Nah, ada cara menunjukkan sikap mendukung, yaitu yang pertama, hindari menuduh atau menyalahkan. Yang kedua, hindari menilai secara negatif. Yang ketiga, hindari mengkhotbahi. Yang keempat, tunjukkan kesediaan mendengarkan dan keterbukaan pikiran. Yang kelima, mintakan pendapat orang lain. Jangan hanya pendapat diri kita sendiri. Sikap positif atau supportiveness. Sikap positif dapat ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Nah, sikap positif ini sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Adapun cara menunjukkan sikap positif, yang pertama itu temukan hal-hal positif dalam diri orang lain dan pujilah secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan secara non-verbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya tersenyum, kontak mata, jarak yang relatif dekat, dan lain-lain. Yang terakhir, sesuaikan ekspresi sikap positif ini dengan budaya yang ada.
Kesetaraan atau equality. Kesetaraan adalah sikap atau pendekatan yang memperlakukan seseorang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Nah, adapun cara menunjukkan kesetaraan dalam komunikasi, yang pertama, hindari kata seharusnya dan harus. Yang kedua, mintalah, jangan pernah menuntut. Yang ketiga, hindari menyela pembicaraan. Dan yang terakhir, akui dan respon perkataan orang lain. Daya tarik antar pribadi dapat melalui yang pertama, kesamaan, kedua, kedekatan, ketiga, dukungan, ketiga, daya tarik fisik dan kepribadian, yang kelima, status sosioekonomis dan pendidikan, dan yang terakhir, saling melengkapi. Adapun penyebab rusaknya hubungan, yang pertama ada komunikasi yang buruk, yang kedua hubungan dengan pihak ketiga, yang ketiga perubahan dalam hubungan, yang keempat masalah seks dan pekerjaan, yang kelima kesulitan keuangan, dan yang terakhir kepercayaan yang salah atau tidak sepaham di dalam hubungan. Bahwa hubungan jarak jauh atau LDR. Nah, sudah kita ketahui bahwa LDR adalah sesuatu yang umum. Cara mengelolanya yaitu yang pertama, ciptakan sistem pendukung sosial yaitu teman-teman sementara terpisah dengan pasangan. Yang kedua, berkomunikasi dengan kreatif. Kirimkan rekaman video maupun audio. Yang ketiga, sebelum berpisah, tentukan aturan dasar tentang jalan-jalan bersama teman, telepon, berkunjung, dan menulis. Yang keempat, menurut Franklin Ramage, gunakan waktu bersama dengan bijak. Berlakulah penuh kasih sayang dan bersenang-senang. Terus-menerus serius, tidaklah bijak. Mengelola hubungan jarak jauh atau LDR. Yang pertama, tetaplah jujur, terutama ketika pasangan sudah berpisah. Pasangan tersebut perlu terus terang satu sama lain. Yang kedua, bangunlah komunikasi yang terbuka dan saling mendukung agar dapat mengutarakan perasaan dan membicarakan masalah-masalah. Yang ketiga, jagalah kepercayaan dengan mematuhi aturan dasar yang telah disepakati. Contohnya itu menelpon saat ada waktu luang dan selalu menjaga komunikasi. Yang terakhir, fokuslah pada aspek positif dari keterpisahan, seperti peningkatan karir atau kemampuan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Tanda-tanda rusaknya hubungan, yang pertama, menarik diri dari hubungan. Yang kedua, kurangnya membuka diri menyebabkan komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, berbohong. Jika seseorang sudah berbohong satu kali, pasti ia akan melakukannya lagi. Ia akan berbohong terus-menerus. Yang keempat, pesan-pesan positif berkurang, sedangkan pesan-pesan negatif bertambah. Adapun cara memperbaiki hubungan, yang pertama, kenali apa yang menjadi masalah, eksternal maupun internal. Yang kedua, lakukan penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif, jujur tanpa menyalahkan satu sama lain. Yang ketiga, mempraktikkan solusi yang telah disepakati. Yang terakhir itu, ambil resiko. Cara mengatasi putusnya hubungan. Yang pertama, putuskan siklus kesepian dan depresi. Yang kedua, ambil waktu untuk single sementara. Yang ketiga, tingkatkan rasa percaya diri kita. Yang keempat, hindari dan hilangkan simbol-simbol yang mengganggu. Yang kelima, carilah dukungan dan pertolongan. Dan yang terakhir, hindari mengulangi pola yang salah. Sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for listening. Bye-bye.